Aku tuh tadi dipanggil Kanjeng Nyonya. Beritanya tuh dari kemarin ya, beberapa hari ini. Terus pas beritanya muncul lagi, Kanjeng Nyonya manggil aku. Ini ada TKW Indonesia ketahuan mencuri perhiasan. Perhiasannya itu kayak batu-batu giok warna hijau kayak gitu loh. Bukan emas, bukan. Sampai segitunya aku mencintainya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Hari ini 10 derajat, sekarang jam setengah 10 malam. Kanjeng Nyonya masih nulis nomor. Ini kita masih lembur masak babi. Aku nggak ikut masak di sini. Aku itu ada itu ya hotpot. Hotpot itu huko. Ini kuah-kuahan karena masih ada cheese nutnya banyak banget. Ini yang masak itu anaknya Kanjeng Nyonya, aku disisain, alhamdulillah mau tak makan. Jadi malam ini aku nggak usah masak. Aku kalau pengen pedes-pedes, aku pakai sambal terasi. Ini aku bikin sendiri. Sama ini namanya tuh buah kumquat. Ini buat seger-seger. Yuk kamu makan malam-malam kayak gini nggak takut gendut? Nah aku nggak takut gendut ya, tapi aku agak risau sebenarnya. Aku suntek ke sini ya. Ini tuh nggak ada babinya ya. Ini tuh seafood. Jadi dia tuh ada kacang cheese nut nih kayak gini. Aku pengen makan tuh karena ada kacangnya. Melekotrok dan gilani ya. Tapi ya ini adalah enak banget ini. Kerupuk. Nah, hari ini tuh ceritanya libur masak. Hari ini nggak masak. Terus anaknya itu masak ini. Terus aku dikasih jatah. Kanjeng Nyonya aku juga makan ini. Terus dari tadi tuh kompornya itu sibuk terus. Jadi harus nurut makan ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau kualitas gambarnya jelek banget ya. Sekarang itu malam hari cuma satu lampu. Ini tuh kuahnya itu miso sama sari kedelai. Jadi tuh kayak creamy-creamy gitu. Aku makan gara-gara kacang cheese nut ya. Sekarang beritanya lagi rame itu TKW dari Indonesia ketahuan mencuri perhiasannya majikan senilai 7 juta NT kalau nggak salah. Itu kata Kanjeng Nyonya, itu pembantu goblok banget. Sekarang zaman itu canggih. Dia itu kelihatan di semua CCTV ya. Dari dia turun lift, dari dia di bandara tuh semua kelihatan. Sekarang zaman itu berubah. Kalau dulu nyuri sesama tetangga, kecuri, kecolongan paling ditanyain dukun. Nanti paling orangnya kayak gini, orangnya bakalan gini kayak gitu. Kalau sekarang itu terlihat nyata dan jelas. Sekarang tuh CCTV ya itu nggak bisa dibohongin. Kalau A ya A ya, kalau B ya B.
Rasanya tuh gurih sama manis ya. Creamy kayak makan apa ya? Kayak makan santan, tapi nggak ada baunya santan. Gurihnya dapat, manisnya dapat. Aku dimohon-mohon disuruh makan ini. Ya Allah. Nyuri uang sebegitu, nyuri perhiasan sebegitu banyaknya kok nggak takut ya? Kalau aku tuh nggak punya nyali kayak gitu. Gara-gara satu kelakuan orang, itu kan beritanya kan TKI Indonesia, TKW Indonesia. Itu nanti semua orang itu kayak berdampak dipandang sebelah mata. Teramat sangat disayangkan. Pasti berita yang muncul tuh kayak gini. TKW Indonesia ketahuan mencuri perhiasan punya majikan senilai 7 juta NT. Wah. Dua juta NT terus 1 miliar. Pas Mbak Yuli dapat warisan itu. Aku bahkan nggak tahu kalau barang itu mahal. Kelihatannya itu kayak yang barang-barang kuno, aku pakai aja nggak mau kayak gitu. Tapi mahalnya Masya Allah. Terus kayak gitu, terus akhirnya di penjara kayak gitu kan malu ya. Kita niatnya ke Taiwan itu bukan mau merampok ya. Kita niatnya tuh mau kerja, mengubah nasib. Ini kalau dimakan terus-terusan tuh enak. Ini tuh katanya Jepang punya style. Dilalapi jeruk kumquat. Asem banget Masya Allah. Aku suka makan makanan yang ada tantangannya. Ini tuh kulitnya manis tapi dalamnya asem banget Masya Allah. Saking dinginnya cuaca itu hidungku tuh lecet. Kayak mengalami iritasi. Wah. Ini aku nggak mau makan semuanya ya. Karena kalau dimakan terus-terusan tuh enak. Dikasih sambal juga nggak akan cocok. Itu style anaknya Kanjeng Nyonya. Disuruh makannya dimakan isi ya.
Aku kalau malam-malam makan kerupuk kebanyakan, aku tidur itu tenggorokanku gatal banget. Nggak tahu kenapa. Mengambil apa yang bukan hak kita, itu akan mendatangkan petaka. Dosa kayak gitu tuh dosa. Apalagi ini tuh luar biasa, 7 juta NT. Subhanallah. Cukup. Jeruk ini vitamin C. Tapi seger banget ini. Oh. Kemarin ini tuh aku rendam pakai air tuh kurang asam. Oh. Asamnya tuh level Masya Allah. Jangan dihabisin ya. Maaf satu-satu. Nanti kalau dihabisin aku gosok gigi itu linu. Stop. Belum 1 menit. Oh. Nah, jam 10 malam Kanjeng Nyonya makan. Jam 10 malam masih ini wis dimatiin, kita masih ada di dapur. Jadi setiap orang itu punya lakinya masing-masing. Ada orang yang jam 10 malam itu masih sibuk banget ngurusin pasien. Ada orang yang jam 10 malam itu masih di rumah sakit dengan pekerjaan yang banyak banget, suster, alat-alat tititutut, rame dan berisik banget di ruang UGD, di rumah sakit kayak gitu. Kita kerja itu punya. Jadi kalau misalkan ditanya kerjaan di Taiwan tuh enak apa enggak? Sebenarnya yang namanya pekerjaan itu sama aja. Tergantung bagaimana kita mensyukuri dan mengambil hikmah dari pekerjaan itu. Kita mengambil pengetahuan dari pekerjaan itu. Kanjeng Nyonya aku lewat, aku dilihatin, aku sungkan ya. Terus aku mau kasih lihat ini babiku ya. Jadi seperti ini. Aku hari ini nggak bikin video ya, karena masaknya dadakan. Ini wis dibiarin sampai besok ya, ditutup aja. Karena ini wis dimasak 1 jam, aku sengaja nggak bikin video karena masaknya dadakan. Terus malam juga. Terus ya wis lah, aku langsung mau gosok gigi sama cuci muka. Nah, karena dinginnya Masya Allah ya. Habis cuci muka, wis gosok gigi. Setelah itu aku kalau malam pakai J-Glow ya. Pakai skincare J-Glow. Ini tuh toner. Terus ini itu serum
sama ini tuh krim malam yang klinik. Aku ke tangan dulu, tanganku bersih. Aku nggak punya kapas-kapasan. Kayak gini aja. Kalau langsung ke wajah jret-jret gitu kadang itu perih ya. Karena hari ini dingin nggak perih. Mungkin ini harusnya dimasukin kulkas kali ya. Kayak ini namanya serum. Biar garing dulu. Sok. Aku tuh sebenarnya ora telaten nganggo kayak gini-ginian. Aku tuh pengennya tuh kayak satu krim untuk siang malam sekusek kayak gitu wes. Memakai serum yang benar dan tepat itu kayak gimana aku juga nggak tahu. Pokoknya ya diotrok-otrok gitu. Tepok-tepok jidat. Artis wanita yang paling aku cintai, aku fancy, aku teramat sangat gimana ya, menyukai. Pokoknya ibaratnya itu 1 bulan gajiku diminta itu tak kasih ya. Itu adalah Amanda Manopo. Misalnya aku dikasih kesempatan bertemu tuh, Masya Allah, bahagia banget aku. Aku ngelihat Amanda Manopo itu aku bisa bahagia. Aku ngelihat Amanda Manopo itu aku bisa nangis. Kayak gitu. Sampai segitunya aku mencintainya. Krim klinik ini krim racikan ya. Racikan dokter katanya. Aku nggak yang setiap hari pakai ya, kadang aku tuh lupa, hari ini inget. Diteplok-teplok sedikit aja. Lehernya kasih CKA ya, ini krimnya mahal ini. Bukan pamer ya, maksudnya tuh eman-eman. Hati-hati ya, jangan kena mata. Ya, bismillah lah. Nggak harus putih ya, tapi yang penting bersih. Aku tuh memang terlahir itu punya kulit itu gelap ya, cenderung gelap. Aku dulu itu dibully karena kulitku hitam. Sekolah kulit hitam itu dibulinya apa? Black gitu, hitam. Masya Allah. Kalau laki-laki yang bully mah itu dibuat bercandanya. Ada dulu tuh satu perempuan, anak H, aku kan anak F, itu anak H. Aku masih ingat sampai sekarang. Aku dibilangnya apa? Nggak tahu, pokoknya dibilangnya tuh kulit hitam banget kayak gitu. Kayak yang ngeledek iya, ngehina iya, kayak memandang rendah dan sebelah mata itu iya. Terus aku tuh tak liatin kayak gitu. Aku sebenarnya juga nggak berani-berani banget ya. Terus aku bilang dek matanya tuh kayak gitu. Aku bener kayak gitu. Saking emosi banget. Aku tahu kalau aku hitam. Aku tahu kalau aku nggak sempurna. Tapi nggak usah ngomong ngingetin kayak gitu. Kayak jangan bullying sama orang. Jangan membuli. Kita itu sama-sama manusia yang punya kekurangan. Sekarang, wes ora popo. Aku hitam ya wes ora popo. Tak syukuri. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Ora popo. Aku dulu itu ya. Belanja di warung itu loh nggak berani. Takut soalnya banyak banget yang bully ya. Yo miskin itu salah satunya, pengetahuannya kurang, wawasannya kurang, karena banyak banget cemoohan nih kayak gitu tuh kayak rasanya itu kayak mentalku itu kena kayak gitu ibaratnya. Aku kurang ngerti ngomong apa ini. Dulu itu pernah aku punya kakak ya. Kakakku tuh ngerasa kalau aku ini orang nggak punya tata krama sopan santun, nggak mau negor orang. Kayak ngerasanya tuh, Yayu ini tuh gimana ya, sama kakaknya sendiri nggak mau negor kayak gitu. Padahal nggak ada orang yang tahu kalau misalkan mental aku itu nggak, aku ngelihat orang itu energiku tuh terkuras habis. Aku tuh kayak yang ngelihat orang itu takut, jantungku berdebarnya tuh kencang, terdepak, cepak, teratap kayak gitu. Aku itu introvert ya, takut banget sama orang, ketemu orang. Itu energiku tuh terkuras habis. Bukan karena aku sombong, bukan. Bukan karena aku itu nggak mau nanya sama orang, nggak. Bukan seperti itu.
itu susah banget ya. Mental itu susah banget. Nggak semua orang itu gimana ya, nggak semua orang itu bisa dipukul rata, bisa dipukul sama, nggak kayak gitu. Aku pernah ya diajak Kanjeng Nyonya ke Ilan beli ikan. Di sana itu banyak anak-anak Indonesia ya, laki-laki di sana. Terus itu gimana ya, aku ketemu laki-laki itu jantungku tuh teratapan ya. Takut. Iya, takutnya itu karena dulu pernah jadi korban bully. Jadi di pikiran aku tuh, aku takut kalau orang ngelihat keburukan aku takut kalau orang ngelihat warna kulit aku kok hitam banget, bokong aku kok gede banget, badan aku kok gemuk banget, rambut aku kok berantakan banget. Jadi semua pikiran negatif itu tuh masuk ke dalam pikiran aku, menyelimuti aku. Terus aku pengen itu segera lari dari tempat itu, menyembunyikan diri dan mencari ketenangan seperti itu loh sampean loh. Tapi orang nggak tahu, nggak bisa merasakan seperti aku. Dan nggak semua orang itu punya mental yang seperti ini. Sebenarnya energi terkuras banget. Aku kurang ngerti ngomong apa. Mungkin yang kalau nggak ngalamin ini tuh kayak ngerasa, tuh kamu tuh ngomong apa sih yuk? Orang genah banget sih. Alah, kamu tuh celingus kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ya wes lah, kira-kira videonya sampai di sini. Untuk Mbak E yang misalkan yang itu melarikan uang itu ya, semoga ya prosesnya ya yang terbaik untuk Mbak E lah. Itu nggak tahu ya dihukum berapa tahun, aku juga nggak tahu ya, semoga yang terbaik untuk semuanya lah. Ya wes lah, stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye bye, sarangnya.